teman-teman, selamat sore. Nah, sore ini saya lagi nemeni si Makmur. Ini Makmur namanya. Ini jantan Merino Cross Garut, teman-teman. Ini sedang proses koloni. Ini sedang makan sore, teman-teman. Nah, ini sedikit cerita bagi teman-teman, terkhusus bagi yang mau ternak domba, Nah, ternak domba khususnya breeding, teman-teman, apa sih yang perlu disiapkan? Nah, yang perlu disiapkan pertama memang ilmu peternaknya. Yang kedua pakan basic si domba ini jenis rerumputan, teman-teman. Rumput liar bisa, rumput yang di sawah bisa, rumput lapangan bisa, ataupun rumput budidaya. Pacong, odot, sansibar, red napier, gama umami, rumput gajah atau kolonjono gitu. Semua bisa. Itu basic pakannya dia. Tapi untuk pakan hijauan dia mau dikasih sama ramban, hasilnya luar biasa. Misalnya dikasih indigo vera, kaliandra, daun pisang gitu, wah luar biasa. Cuman nggak umum, teman-teman. Nah, nggak umum ini ternyata sudah ini banget, sudah diamini banget di masyarakat, di kalangan peternak domba di kampung-kampung, teman-teman. Nah, sehingga kalau ada peternak domba ngasih makan ramban itu dibully. Wah, terus gembel kok pakanannya ramban gitu. Tapi itu hasilnya luar biasa. Coba aja. Caranya nanti tinggal di combine, teman-teman, dicampur antara rumput-rumput sama rambanan. Nah, ini dikasih pakan tambahan lebih oke. Konsentrat, bekatul, limbah jagung gitu-gitu. Oke semua, monggo. Tapi jangan dikasih ini ya, teman-teman, jangan dikasih gilingan sekam padi karena ada silikanya, nanti kurang bagus. Kalau dikasih bekatul tidak masalah, mau dikasih ampas tahu juga nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman, domba ada beberapa jenis kok. Ada yang sudah umum di Indonesia ya, ekor tipis atau gembel, terus gibas ada versi Sapudi, ada versi Jawa Tengah, Jogja, bedanya cuma di ekornya. Terus ada Garut, itu banyak di Jawa Barat. Ada Merino, Dombos atau biasanya orang nyebutnya Texel gitu. Ada lagi Dorper, ada lagi Awasi, ada lagi Van Roy gitu. Macam-macam. Nah, apa sih yang paling menguntungkan? Monggo sesuaikan dengan pangsa pasarnya nanti. Kalau teman-teman pemula, lihat dulu pangsa pasarnya. Kalau ternyata pangsa pasarnya itu domba gembel untuk sate-sate, yang dipelihara itu. Nah, coba pelihara dulu. Oh, sudah yakin bisa nih, volumenya baru ditambahi. Wah, saya mau naikin grade nih supaya badannya lebih besar-besar. Nah, domba ekor tipis, domba gibas sama domba Garut betina dikawinkanlah dengan yang pejantan lebih besar, misalnya Dombos atau biasa orang nyebutnya Texel itu sama Merino atau Cross Dorper atau Cross Awasi gitu-gitu, teman-teman. Nah, ini nanti postur anakannya lebih besar. Nah, tapi ada juga kalau teman-teman, saya mau pokoknya segmennya menengah atas, sudah yakin sudah ada buangannya, nanti pelihara yang besar-besar, misalnya Dorper, Merino. Ini sesama domba, teman-teman, itu bisa disilangkan kok, tapi domba dan kambing kalau dikawinkan nggak akan menghasilkan anakan, karena ininya beda, gen sama ininya beda lah, nggak jadi. Pokoknya kalau mau jadi ya domba dengan domba. Cuman kalau teman-teman punya domba lokal, ekor tipis, gibas, doro ya, itu saran saya jangan langsung dikawinkan dengan jantan-jantan besar. Nah, kenapa? Karena ini hanya pengalaman saya, teman-teman. Nanti anakannya itu besar. Yang dikhawatirkan dia keluar nanti pas lahir nanti sulit. Dulu saya pernah ekor tipis saya kawinkan
merino bobot 60, anaknya itu ketika sudah keluar bobotnya sekitar 3,5 kilo. Nah, posisinya sudah mati karena harus dibantu tarik, tapi induknya masih sempat selamat. Nah, bagi yang doro-doro, silahkan dikawinkan dengan lokalan dulu atau cross-crossannya merino grade agak bawah, enggak apa-apa. Yang penting nanti supaya dia keluar sisi keibuannya, pinggulnya besar, badannya besar, baru yang buntingan kedua dan seterusnya diajar dengan jantan-jantan besar. Ini contohnya yang betina-betina sama si Makmur ini sudah laktasi satu semua, teman-teman. Ini campuran, ini ada merinonya, ada dombosnya, terus yang lompat-lompat itu ada si gibasnya gitu. Nah, dikawini si Makmur ini anak-anaknya juga bagus-bagus. Ketika dia lahiran pun oke. Nah, Makmur ini sebentar, Mur. Nah, ini gini, teman-teman. Bagi yang belum pernah lihat Makmur, ini crossingan ya, teman-teman. Crossingan merino dengan Garut. Beberapa kali gitu keluarnya ini, teman-teman. Jadi merino tapi ada tanduknya. Sebenarnya kalau saya baca-baca itu kakek nenek moyangnya merino ya ada tanduknya. Nah, ini saya cuman pengen aja nanti ada anakan-anakan crossingan, badannya besar ada tanduknya gitu, teman-teman. Nah, soalnya badan besar ada tanduk, telinganya panjang. Karena di beberapa wilayah ada yang suka dengan tanduk domba Garut, tapi kurang suka dengan bentuk telinganya karena telinganya kecil. Nah, ini solusinya saya pakai ini, teman-teman. Nah, sebentar. Ini ada kok anaknya Makmur seperti ini, teman-teman. Nih. Ini, teman-teman. Nih. Ini anaknya Makmur. Ini anaknya Makmur. Maknya cuman gibas, teman-teman. Gibas biasa. Bodinya sudah body merino, dan karena dapat turunan gen dari Makmur, dia keluar tanduk. Nah, seperti ini. Ini juga anaknya Makmur. Ada beberapa kok, teman-teman, anaknya Makmur di sini. Yang lain sudah sold out. Ini kebetulan belum rilis saja. Nah, kalau tidak mementingkan tanduk, nanti kawinnya dengan yang seperti ini, teman-teman. Nih. Ini dengan merino seperti ini 90-an kiloan, 90 kilo. Memang nggak full saya kasih pakan tambahan supaya dia tidak overweight. Ini kan nanti biasanya kalau ada yang minta paket breeding gitu, saya minta paket breeding jantannya pakai yang gede gitu ya. Biasanya kita kasih ini rata-rata umurnya sekitar 30 bulan. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau pakannya itu kita atur supaya tidak terlalu over pakan tambahannya, konsumsinya, itu nanti umurnya bisa panjang. Jadi dia masih jangka panjang lah untuk menjadi pacak. Nah, jangan terbawa ambisi. Bagi pemula ini, teman-teman, bagi teman-teman yang mau ngawali ternak domba, jangan terbawa ambisi untuk di awalnya itu langsung materinya keren-keren. Wah, materinya mau merino semua gitu. Oke, mungkin teman-teman lancar di peliharaannya, memeliharanya lancar mungkin ya. Tapi belum tentu teman-teman nanti sanggup untuk jual. Belum tentu. Nah, bagi saya lebih baik dimulai dulu dengan materi yang biasa-biasa aja, sambil teman-teman nanti membangun pasar. Nah, tinggal permintaannya pasar apa, nanti itu yang teman-teman ikuti. Atau kalau mampu teman-teman nanti yang menciptakan pasar. Jadi tidak ngikutin apa yang ada, tapi teman-teman nanti menciptakan pasar. Nah, saya mau menciptakan pasar bentuk domba pelonteng-pelonteng misalnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini merino habis cukur, tapi dia pelonteng-pelonteng. Biasanya seperti ini banyak diminta sama tempat wisata, teman-teman. Tempat wisata. Ini biasanya saya kumpulin dari plasma-plasma saya yang pelonteng-pelonteng gitu. Nah, biasanya nanti larinya ke wisata.
Nah, jadi segmennya harus dibangun dulu teman-teman. Nah, kalau anakan turunan merino teman-teman, memang rakus ya, memang rakus. Ini paling umur berapa? Ini paling umur 3,5 bulan ini 3,5 bulan. Ini seumuran teman-teman. Ini anakan gibas biasa, anakan gibas biasa. Karena memang nafsu makannya beda ya, nafsu makannya beda. Terus penguasaan wilayahnya juga beda. Akhirnya yang ada terahnya merino memang lebih jokoh. Jadi terah domba besar ya, terah domba besar itu pasti makannya dokoh, pasti makannya dokoh. Nah, jangan sampai teman-teman nanti terlalu seneng meliharanya tapi susah jualnya juga ya. Nah, beda cerita kalau teman-teman sudah yakin, wah aku sudah yakin ini ada buangannya di misalnya kuliner ini memang mintanya yang gede ya gitu, monggo. Oke teman-teman, nih kalau mau lihat si Makmur lagi istirahat. Ini Makmur teman-teman, ini habis dicukur. Jadi dengan postur segini pakan tambahannya tidak saya maksimalkan. Saya menjaga si staminanya Makmur teman-teman. Nah, karena Makmur ini kan yang saya ambil itu adalah keturunannya teman-teman, keturunannya. Jadi postur tetap saya jaga supaya tidak terlalu over. Postur saya jaga tidak terlalu over, tapi dia soal urusan kawin jos. Nah, ini yang saya teman-teman, ini yang saya cari karena gampang-gampang susah dapat seperti Makmur ini teman-teman, yang macetnya pinter segala macam gini. Oke teman-teman, ini sekilas ya, khususnya bagi teman-teman calon peternak domba. Ini sekilas pengalaman saya di 78 Farm, bagaimana saya ngikutin pasar dan menciptakan pasar-pasar baru. Jadi kalau pemasarannya saya 100% lewat online, 100% itu saya promosinya lewat online, entah lewat YouTube, Facebook, Instagram gitu-gitu. Nah, monggo teman-teman bangun kandang sekaligus bangun marketingnya, wajib bangun kandang sekaligus bangun marketingnya. Nanti kita memang suatu saat akan beriringan, jadi tidak gontok-gontokan, karena apa, kebutuhan pasarnya lebih sangat banyak sekali kok gitu. Oke teman-teman, ini sekilas sore ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe saya doakan sehat selalu, sukses selalu. Jangan lupa teman-teman follow Instagram kami, nanti buka Instagram ketik aja 78 Farm Yogyakarta. Di situ nanti banyak hal-hal yang tidak bisa saya tampilkan di YouTube teman-teman. Jadi bisanya cuma tampil di Instagram, gambar-gambar segala macam gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore, sukses selalu.